Aku lihat aja dulu pertanyaan yang jalan, guys. Mbak Rahma, apa pertanyaannya? Coba diketik. Dapat uang dari hasil jual rumah ortu, wajib zakat enggak? Tidak, kecuali kalau dia numpuk di atas 85 gram per tahunnya. Nanti baru keluarkan zakat. Teman-teman, untuk zakat ini agak rumit. Makanya teman-teman, bagusnya soal zakat ini teman-teman lihat aja video aku tentang zakat ya teman-teman, itu udah lengkap banget di playlistnya. Guys, dia kan gini guys, nanti aku coba masukin playlist lagi ya. Nah ini kan guys, ini ada profil aku ya guys. Nah di sini kan ada playlist nih guys. Nah, teman-teman lihat aja nih ya tentang zakat. Nah tuh zakat dan sedekah ada di sini. Tentang talak juga ada di sini. Seputar talak. Ini playlist. Tapi jujur aku belum lengkapi playlist karena ini video banyak, 700-an. Nanti aku coba masukin lagi playlist. Termasuk video liburan aku di Gaza, di Aqsa dan Mesir dan Jordan. Nanti aku buatin playlistnya, teman-teman boleh lihat aja di playlistnya, oke? Gitu netizenku. Ya, jadi ingat keranjang Zah. Oh benar. Ya, udah lengkap di video aku tentang zakat profesi, zakat dagang, zakat emas, zakat semua. Ya. Thank you teman-teman. Nanti aku coba untuk rapiin lagi playlistnya. Mencabut uban makruh, guys. Tidak berdosa tapi makruh. Kalau gatal boleh cabut, kalau nggak gatal lebih baik jangan ya. Makruh. Apa itu makruh? Dikerjakan boleh, tapi Allah tidak suka. Ditinggalkan lebih baik. Mbak Erva kangen spill. Iya, aku pun kangen spill guys. Parfum non alkohol, kasturi, cincin tasbih. Ketika bayar fidyah, apakah kita juga wajib qadha? Fidyah itu tujuannya ganti puasa. Coba dibaca Al-Baqarah 185. Kalau udah fidyah aja. Kalau teman-teman ganti puasa, ngapain teman-teman bayar fidyah? Jadi kalau udah fidyah aja guys. Iya. Fidyah gimana caranya? Memberi makan 1,4 kg beras per harinya untuk fakir miskin. Sebanyak hari yang ditinggalkan. Kalau 7 berarti 7 ya. Berarti 7 kali 1,4 kg beras. Hitung aja. 1,4 kg beras itu berapa uang teman-teman semuanya. Kali banyak hari yang ditinggalkan. Misalnya kali 7 hari. Segitulah fidyah yang dikeluarkan. Insya Allah Mbak Libra, semoga kita bisa spill lagi ya. Parfum udah habis Pak Muhammad Hidayat. Iya teman-teman. Semoga nanti bisa spill lagi ya. Teman-teman bisa beli produk. Tadi malam aku penerbit dari buku tutorial sholat datang ke Pekanbaru silaturahmi guys dengan kita guys. Dengan aku tadi malam ketemu langsung dengan penerbitnya. Ya, semoga ke depan TikTok datang muncul lagi ya. Halo Mbak Dewi, apa yang mau dibaca? Teman-teman klik foto aku yang ada di atas ya. Klik ikuti, klik tombol loncengnya. Ya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Enak nggak naik unta? Nggak terlalu enak. Jadi unta tuh kan lebar guys. Jadi kita harus lebar kayak gitu. Kayak gitu. Aku di atas unta bersila guys. Siap Mbak Ararai. Halo Mbak Eli. Ya, jadi aku di atas unta. Cukur alis nggak boleh. Ya, cukur alis nggak boleh. Teman-teman ya. Apa Mbak Linda? Jadi gini, kalau merubah dia bisa kembali seperti semula, itu boleh. Ya, misalnya pakai bedak kenapa boleh? Karena bisa kembali dan cepat. Pakai lipstik kenapa boleh? Karena bisa kembali dan cepat. Ya kan? Tapi kalau cukur-cukur jangan ya teman-teman ya. Kalau punya utang tapi ketika kita tanya sudah tidak ada utang, ya berarti dia ikhlas.
Ya. Video saya simpan semua. Thank you ya teman-teman ya. Barakallah. Sehat-sehat selalu ya teman-teman ya. Ini aku kenapa megang pena-pena ya? Ini karena aku grogi sama netizen aku. Cuak sampai paham. Aku pernah beli Quran untuk wakaf papaku yang sakit. Sekarang papaku sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga arwah papanya diterima di sisi Allah dan punya anak soleh yang seperti Mbak, insyaallah. Ya. Teman-teman, salam kenal buat teman-teman yang baru mampir ke kanal aku ya. Ya, jadi naik unta itu agak capek sedikit sih. Jadi aku naikin aja kakiku guys, kaki bersila guys. Wah, unta, unta. Betul sekali Mbak Puput. Utang yang udah diikhlaskan tentu tidak wajib dibayar. Siap Mbak Nur, thank you. Bacaan saat cuci tangan, saat kumur dan wudhu. Tidak baca apa-apa juga nggak apa-apa. Baca sholawat juga boleh. Tapi saat berwudhu baca doa dalam hati ya. Kalau di kamar mandi. Jadi kalau teman-teman masuk WC, kan baca doa. Mandi junub, baca doa. Mau wudhu, baca doa. Mau keluar WC, baca doa. Itu teman-teman. Kalau baca doanya dalam hati, teman-teman tutup bibirnya, baca dalam hati. Gitu. Ya, gitu. Tapi kalau teman-teman lagi sholat, buka bibirnya, kemudian bisik-bisik sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Kemudian kalau baca Quran, usahakan kuat-kuat, kayak yang aku ucapkan ini. Karena baca Quran itu usahakan dijahar. Supaya apa? Supaya syaitan pergi. Nah ya. Ilmu ikhlas dalam hal apa? Ikhlas itu banyak. Ikhlas terhadap ujian, ikhlas terhadap barang yang hilang. Apa? Terhadap ikhlas itu luas. Teman-teman lagi pengen ikhlas dalam hal apa? Pengen ikhlas saat barangnya hilang. Ingat barang yang masih banyak. Pengen ikhlas saat uangnya dilariin orang. Ingat masih ada uang lain yang bisa membuat kita hidup. Ikhlas saat satu anak sakit. Ingat masih ada 3 anak lain yang sembuh. Ikhlas saat kita sakit. Usia kita 42 tahun, kita sakit baru 10 hari. Ikhlas. Jadi cara ikhlas, ingat nikmat yang lebih banyak. Jadi jangan fokus dengan hal yang membuat kita susah. Sakit cuma 10 hari, sehat 60 tahun. Ya udah nikmatilah sakit itu. Ikhlas aja sakit 10 hari. Jadi cara ikhlas, ingat nikmat yang paling banyak. Ya. Gitu. Misalnya teman-teman punya 1 anak yang sakit, ikhlas karena masih ada 2 anak yang sembuh. Teman-teman uangnya dicuri 1 juta, ikhlas karena masih ada kesempatan nyari rezeki lagi dengan bekerja. Teman-teman punya suami yang pendiam, yang kalau kita ngomong sama dia kayak dinding, ya misalnya kayak gitu. Ini curhat teman-temanku, jamaah-jamaahku. Ya udah ikhlas karena masih banyak kelebihan yang lain. Walaupun ngomong sama dia macam ngomong sama dinding, tapi dia misalnya setia. Kayak gitu. Jadi cara untuk ikhlas, fokus kepada nikmat yang lebih banyak. Jangan fokus kepada satu ujian itu. Betul sekali Mbak Ti. Kalau seandainya kita baca doanya, baca Qurannya kuat-kuat, nanti yang mendengarkan dapat pahala. Ikhlas uang hilang, ingat masih ada uang lagi dan masih ada kesempatan untuk bekerja lagi mencari rezeki. Gitu cara ikhlas. La ikhlas indal ma'asi, tapi juga tidak boleh ikhlas dalam kemaksiatan. Misalnya nih, teman-teman digebukin sama suaminya. Udahlah bang, aku ikhlas aja. Kamu gebukin juga nggak apa-apa bang. Enggak kayak gitu juga. Ya guys, ikhlas bukan berarti menghilangkan efek jera kepada orang-orang yang maksiat. Misalnya aku dizolimi, yang merugikan banyak hal. Ya, atau teman-teman dizolimi, merugikan banyak hal. Teman-teman sampai di PHK karena itu. Tanah teman-teman diembat, kemudian rumah teman-teman akhirnya disita karena fitnah atau karena penipuan. Selesaikan sampai titik darah penghabisan. Lah kan memaafkan, betul dalam Islam tuh diwajibkan. Aku maafkan, tapi memaafkan bukan berarti menghilangkan efek jerah. Oke? Nah gitu Besti.
Nggak boleh. Kalau bacaan sholat sampai terdengar suara orang di sekitar, nggak boleh. Bacaan sholat kita hanya sampai telinga kita yang mendengarkannya. Ya, hanya sampai telinga kita saja yang mendengarkannya. Oke? Baca Quran harus tarikan nafas. Gimana teman-teman maksudnya? Teman-teman? Ya, bisik cuma telinga kita doang yang mendengarkan. Jadi nggak boleh kita udah sholat sampai makhluk halus pun dengar. Jangan teman-teman. Tetangga kiri kanan dengar, saf kiri kanan dengar. Jangan ya. Kadang ada orang yang kalau sholat tuh sampai makhluk halus pun dengar. Itu jangan. Cukup telinga kita mendengarkan bacaan kita. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di atas ya. Klik ikuti, klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya guys. Ya. Udahlah uang hilang. Teman-teman, uang hilang, ingat masih ada sedikit uang untuk bisa makan minimal hari ini. Kerjaan dipecat, ingat kerjaan dipecat baru 1 hari. Sementara teman-teman udah menikmati kerjaan itu 15 tahun. Kemarin temanku dipecat lagi. Ya, namanya kayak gitulah guys, karyawan. Dia tetap nangis-nangis aja. Saya bilang, udah berapa lama kamu kerja? Udah 12 tahun, Nel. Udah berapa lama di PHK? Sehari. Lah, 12 tahun Allah kasih nikmat. Di PHK baru sehari. Move lah. Bangkit lah. Cari kerjaan baru. Baru sekali kok Allah cabut nikmat baru sehari. Kayak gitu guys. Ya. Biasa itu hidup. Nggak ada. Hidupnya ada perubahan. Apakah berubahnya karena dipecat? Atau resign dengan sendirinya? Apapun. Sama. Ada perubahan. Tapi ingat nikmat yang Allah udah kasih banyak. Contoh nih misal, apapun lah ya, perubahan itu, ya udah Allah udah kasih nikmat yang lebih banyak kemarin. Oke, sekarang giliran aku seperti ini, ya sudah, ya sudah. Nah, nanti tinggal cari kerjaan lain lagi. Segampang itu insya Allah. Kalau kita tawakal, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya guys. Allah tak akan bebankan kita melainkan kita mampu ya guys untuk memikulnya, insya Allah ya. Sama dengan, apa-apa yang mau dijawab? Mbak Kaliman Sodo, Vidya nggak usah kodo, coba baca Al-Baqarah 185. Bahwa siapa yang ketika dia dalam perjalanan atau dalam keadaan sakit, fa'iddatam min ayamin ukhar, maka dia ganti di hari yang lain. Tapi kalau dia berat menjalankannya, jadi vidya itu hanya bagi orang yang berat menjalankannya, maka boleh bayar vidya. Kalau dia nggak berat, dia bisa kodo, dia kodo aja, ngapain dia bayar vidya? Tapi kalau dia vidya, ya udah dia vidya, nggak usah kodo. Lah kalau dia kodo juga, berarti dia bisa bayar, bisa kodo, ngapain dia vidya? Jadi coba dibuka lagi Al-Baqarah 185. Bagi yang berat, baru dia boleh vidya. Jadi orang yang boleh vidya hanya orang yang berat, hamil menyusui, sakit tak mungkin sembuh, atau setiap puasa dia sakit, atau tua dan tidak mungkin berpuasa. Nanti aku buatkan VT-nya juga lagi ya guys. Nangis dalam sholat tidak membatalkan wudhu. Justru orang-orang yang nangis dalam sholat itu bagus ya teman-teman ya. Karena ciri-ciri orang yang beriman bahwa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Ya, oke, thank you Mbak Andi, Mas Andi. Jika dibacakan ayat Quran bertambah keimanannya. Nggak apa-apa teman-teman ya. Senior saya nih ketika di Ponpes, bangga liatnya, sukses Kak Nela. Siap, sama-sama adik kelasku. Nah, ya. Cara mandi wajib tadi udah aku jelasin. Boleh, misal teman-teman gini,
Batal di fikih tidak Pak? Tidak. Dalam fikih Said Sabiq dijelaskan bahwa nangis tidak membatalkan sholat. Terus tadi aku mau ngomong apa? Cara mandi wajib. Sengaja aku mandi wajib, mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Ambil wudhu disunahkan, tidak wajib wudhu, tapi kalau wudhu dapat pahala sunnah. Ambil air, tumpahkan ke kepalanya sampai basah ke kaki, kemudian tubuh bagian kanan sampai basah kaki, kemudian tubuh bagian kiri sampai basah ke kaki. Sudah, that's it, itu aja. Setelah itu mau wudhu lagi sunnah, mau mandi seperti biasa juga boleh pakai sabun. Tapi sesungguhnya mandi junub cuman kayak gitu aja. Kalau uang rencana buat umroh tapi kepake, nggak apa-apa. Umroh itu sunnah bagi yang nggak mampu ya teman-teman. Nggak usah pusing ya teman-teman ya. Ya, oke. Siap. Istirahat kita lagi ya guys. Yang baru mampir teman-teman boleh klik foto aku yang ada di atas ya. Klik ikuti, klik tombol loncengnya ya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Berdoa sampai nangis-nangis boleh, bagus. Yang repot itu nggak pernah nangis kalau doa. Yang repot itu kalau doa nggak pernah nangis. Waduh, kacau itu, hati keras itu ya. Jadi kalau teman-teman nangis doa nggak apa-apa. Orang umroh tuh menangis meraung-raung, malah disuruh nangis ya. Ada satu orang-orang yang beriman, ciri-ciri orang yang beriman ya. Misalnya teman-teman pergi umroh, teman-teman dalam dalil dikatakan pahala Ka'bah itu luar biasa. Menengok Ka'bah dapat pahala, menangis saat menengoknya juga dapat pahala, berdoa di depannya dapat pahala. Jadi depan Ka'bah itu disunahkan menangis. Itu berdoa. Kalau berdoa suka nangis ya bagus. Halo Mbak Juliana ya. Jadi siap saya siapa. Jadi yang repot itu doa nggak pernah nangis. Waduh, hampir ya. Ya teman-teman nangis nggak apa-apa, bagus ya. Oke ya teman-teman, follow kanal aku, jangan lupa aktifkan notifikasinya. Besok aku manasik jam 1, manasik umroh. Besok subuh aku kajian, tapi aku di chat sama pengurusnya minta cerita lagi tentang Aqsa dan Palestina. Ya, gitu guys. Jadi besok subuh aku cerita lagi. Cerita. Ya, gitulah guys. Semoga bermanfaat. Aku sering nangis ya. Yang nggak boleh itu nangis ingat aku yang pendiam guys. Kalau nagih hutang orangnya janji aja, itu harus gimana? Teman-teman silahkan pilih aja, mau diikhlaskan atau tidak. Kalau diikhlaskan teman-teman dapat pahala. Kalau teman-teman nggak ikhlaskan, nanti di akhirat dia akan memberikan pahalanya untuk teman-teman. Oke? Nggak habis cerita atau apa saja. Iya, setiap masjid minta cerita. Ya udahlah, besok aku cerita lagi gitu guys. Sampai merem cerita. Ya. Besok subuh ya teman-teman ya, gitu dia. Wanita bernyanyi di depan mahram, di depan mahram nggak boleh, di depan yang bukan mahram nggak boleh. Mbak Oma, iya aku pendiam lagi tidur. Wow ya, istirahat kita ya guys. Besok aku mau kajian subuh guys. Kajian subuhnya cerita. Oke guys, istirahat yuk. Amin Mbak PWA, Mbak Salsa. Ada yang suka banget sama aku guys. Aku suka banget Ustazah Ajik Slebeo. Terima kasih ya Mbak, salam kenal ya. Kajian subuhnya live tapi cerita lagi teman-teman. Cerita tentang Palestina. Yang cerita-cerita aku itu loh, yang teman-teman sering ikut live aku. Besok deh aku live lah, semoga ya. Live ya, cerita. Jam 1 manasik ya. Jam 1 manasik umroh teman-teman ya, besok ya. Suka juga aku senang juga sama saja. Barakallah, thank you ya guys. Tidur yuk, istirahat kita lagi yuk. Thank you ya, sama-sama ya. Subuh untuk besok aja. Halo Mbak Wati.
Oke, Mbak Julia, siap. Sampai hatam. Siap, halo Bekasi. Curhat yuk. Teman-teman thank you ya. Yang belum follow dulu. Oke, ini kita punya banyak teman-teman baru guys. Ya, teman-teman yang baru follow, salam kenal dari kami-kami. Bergabung di kanal kita ini, kanal tempat kita belajar ya teman-teman ya. Kanal ini no judge, apapun pertanyaan teman-teman akan aku jawab semampu aku. Tapi kekurangannya adalah kadang-kadang gak terbaca, aku minta maaf ya teman-teman ya. Kita ngobrol-ngobrol aja asik-asik aja di kanal kita ini. Iya betul ya, kan ngantuk ya. Iya, istirahat yuk. Insyaallah besok subuh live tapi cerita guys, cerita Palestina. Halo Mbak Puji, siap sampai paham. Klik dulu, ketik dulu sampai paham baru kita tidur. Ya.